Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Senang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Lewat program Motivasi Pagi, saya hendak membagikan berkat melalui perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 112 ayat yang kelima. Dalam terjemahan baru yang kedua bunyinya demikian: bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan pagi hari ini memberikan pengertian tentang kualitas dan karakter yang dimiliki oleh seseorang yang dianggap bahagia. Jika kita mendalami teks firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan beberapa makna dari kualitas dan karakter orang yang bahagia. Yaitu yang pertama, orang bahagia itu memiliki kebahagiaan. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, ayat ini mengawali dengan menyatakan bahwa orang yang memiliki karakter akan mengalami kebahagiaan. Ini menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati dalam pandangan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian materi atau kekayaan, tetapi lebih kepada karakter dan tindakan seseorang. Seseorang mengalami kebahagiaan karena ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dengan adil. Yang kedua, orang bahagia itu menaruh belas kasihan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pernyataan ini menyoroti pentingnya belas kasihan dalam kehidupan seseorang. Orang yang bahagia dalam pandangan ini adalah orang yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka cenderung membantu orang lain yang membutuhkan dengan penuh kasih. Yang ketiga adalah orang bahagia itu memberi pinjaman. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan kemurahan hati dalam bentuk yang praktis. Orang yang bahagia adalah orang yang bersedia memberi pinjaman atau membantu secara finansial ketika diperlukan. Ini mencerminkan ketiga kedermawanan dan gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat adalah orang bahagia itu melakukan urusannya dengan adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menyoroti pentingnya keadilan dalam segala tindakan dan urusan. Orang yang bahagia adalah orang yang berlaku adil dalam segala hal, baik dalam hubungannya dengan orang lain, dalam pekerjaannya, atau dalam urusan bisnis. Mereka tidak mengeksploitasi orang lain dan tidak bertindak dengan integritas. Dengan demikian, makna pernyataan ini adalah bahwa kebahagiaan sejati dalam pandangan agama dan moral Kristen tidak hanya berhubungan dengan pencapaian pribadi, tetapi juga dengan karakter dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Orang yang bahagia adalah mereka yang memiliki hati yang penuh belas kasihan, siap membantu orang lain, dan selalu bertindak dengan keadilan dalam semua urusan mereka. Ini adalah gambaran tentang sikap dan perilaku yang dianggap penting dalam kehidupan orang percaya yang bertujuan untuk mengikuti nilai-nilai Tuhan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang perlu kita refleksikan dari bagian firman Tuhan ini? Maka lewat nas firman Tuhan ini memberikan beberapa refleksi dan pengajaran yang penting tentang sikap dan perilaku yang dianggap berharga dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa refleksi yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pentingnya kebaikan dan kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menggarisbawahi pentingnya memiliki hati yang baik dan kemurahan hati. Orang yang bahagia adalah mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Ini mengajarkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kebutuhan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata
Kemurahan adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna terkait dengan sifat atau tindakan yang baik, penuh kasih dan murah hati terhadap orang lain. Yang kedua yang bisa kita refleksikan adalah pentingnya kedermawanan. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, pernyataan ini mencatat pentingnya memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberi pinjaman atau membantu secara finansial adalah cara untuk membantu orang lain dalam situasi yang sulit. Sikap ini mencerminkan kedermawanan, kemurahan hati, dan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga yang bisa kita refleksikan adalah pentingnya keadilan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, ayat ini juga menekankan pentingnya berperilaku dengan adil dalam segala hal. Ini mencakup hubungan dengan sesama manusia, urusan bisnis, dan tindakan sehari-hari. Keadilan adalah prinsip moral yang sangat dihargai dalam banyak tradisi, agama, dan etika moral masyarakat. Yang keempat yang bisa kita refleksikan adalah jadilah teladan dan inspirasi bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dengan cara ini bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain. Mereka dapat mempengaruhi masyarakat sekitar mereka dengan perilaku mereka yang baik dan kemurahan hati. Ini menunjukkan bahwa kita dapat memiliki dampak yang positif dalam kehidupan orang lain melalui tindakan, melalui sikap hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita dapat mempertimbangkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan hari lepas hari. Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan? Apakah kita bersedia membantu orang lain? Dan apakah kita selalu bertindak dengan keadilan? Karena itu, renungan ini dapat membantu kita, memotivasi kita menjadi individu-individu yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan berdampak positif bagi banyak orang di sekitar kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena kembali Tuhan boleh menyapa kita melalui firman-Nya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini sungguh-sungguh termeterai dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, yakin dan percaya ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan kebaikan, dengan kemurahan hati, dengan penuh keadilan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupanmu hari lepas hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.